wa hadumta alayya fihi biqaulika ba'da qudratika ala uqubati, dan engkau tidak marah terhadapku, dan engkau tidak marah terhadapku, ada murka terhadapku dengan karuniamu, padahal engkau mampu untuk menghukumku. Subhanallah, artinya doanya nih. Wa da'awtani ila taubati, dan engkau mengajak aku kepada taubat, ba'da jara'ati ala ma'siyatika, setelah ulun berani untuk bermaksiat kepadamu. Fa inni astaghfiruka faghfirli, maka ulun ya Allah minta ampun kepada engkau, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Nah, satu doanya. Jadi doa misalnya kita besok kurang membaca ini, ada tata umum maknanya sudah kita taruhkan dalam hati bahwa itu tujuan kita berdoa. Wa ma amiltu fiha min amalin, dan apa yang ulun gawe di tahun ini, tahun lalu itu kan tahun 1447 Hijriah. Allahu yang kau ridha terhadap amalan tersebut, wa wa'adtani alaihi thawab, wa wa'adtani alaihi thawab, engkau menjanjikan kepadaku akan pahala, fa as'aluka an tataqabbalahu minni. Ma'ulun ya Allah meminta, memohon agar Zambian menerima amal kebaikan tersebut, wala taqta' rajai minka ya karim, dan jangan engkau putus harapan ulun kepada Zambian. Jadi ulun ambil 3 poin doa di akhir tahun ini, 3 poin. Poin yang pertama, kita meminta lawan Tuhan napa nang kita gawi nang kada gawe satahunan, ya Allah ampuni ulun. Itu poin yang pertama. Ulun nang salah gawe sama ada kemaksiatan itu ulun lakukan dalam keadaan bersengaja atau kada bersengaja, maka ulun di akhir tahun ini ya Allah minta ampun lawan dia. Itu ringkasan poin doa di sini. Kemudian ringkasan yang kedua, ya Allah napa nang ulun gawi dari amal kebaikan, membantu orang, sembahyang berjamaah dan lain-lainnya, ulun mohon lawan pian tarima amal ibadah ulun. Nah, itu ringkasan doa isu nih bahasa. Kemudian ringkasan yang ketiga, ya Allah jangan putus asakan ulun terhadap rahmat-Mu. Bagaimanapun ujian yang Allah Ta'ala berikan lawan kita, ya Allah jangan pernah ulun lupa bahwa ulun berisi Tuhan. Akan kita bisa kadang diuji oleh Allah Ta'ala. Lari itu bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Bukan kepada Allah, putus asa lawan Allah, seakan-akan makhluk lebih daripada segala-galanya. Bisa kita itu uji oleh Allah Ta'ala, banyak ujian macam-macam kita nih, lain-lain berisi ujian. Maka ya Allah meminta lawan pian, selama ini ulun kada mengharap lawan pian dan yang akan datang, ulun mengharap ya Allah bahwa harapan ulun jangan pian putus daripada sampian. Dan harapnya doanya deh itu nak kita minta karena isuk ibadah. Nah, imbah maghribnya, nah ini doa awal tahun. Nah, di balai misalnya ada nama bacaan bagus, ulun isuk terbarong ada mandoi wasiat almarhum, ada hajatan sholat di rumah baca doa ini. Ya sebelum meninggal itu wasiat ulun jadi kena amalkan di rumah sedikit, membaca doa ini itu masuk dalam kategori wasiat. Jadi ulun ke sana kata kawan di sini. Nah, malam esok cuma kita alhamdulillah malam esok di Sarawani di majelis Sulam Taufik di rumah Pak Haji Rayhane. Kita esok pengumpulan baca doa awal tahun ini bermaulid. Maulidnya esok maulid tibai. Tiba maulid tibai kita baca doa awal tahlil. Baca manakib sedikit mengambil barakah Syekh Samad. Ibah itu hanya kita baca doa awal tahun. Nah, itu insya Allah malam besok. Jadi ada bapak misalnya kita ibah maghrib kalau kita baca doa awal tahun, ibah isya kita baca. Bagus lagi kita membaca berjamaah pulang ya. Nih baca doa awal tahun. Umpamakan karena Allah hadir
imbah maghrib kada baca, misalnya baca seorang, ada kertasnya dibagi. Baca seorang, baca seorang, bisa imbah maghrib, kau aja baca seorang. Ini doa biar domirnya ke aku. Mau kita baca mana anak ini? Seorang aja yang ini, kan? Ini as'alukal ismata kan, bukan nas'aluka. Bukan kami minta tapi urut meminta doa awal tahun atau doa akhir tahun. Ini domirnya kembali kepada sendiri yang membaca hanya kepada, bukan kepada orang banyak. Makanya Ma'alim Haji Ahmad Mu'ti di bagian sendiri ini yang bagusnya benar yang membaca ini yang gaya orang yang berdiktik. Misalnya saya itu membaca Allahumma antal abadiyu al-qadimul awal. Nah itu yang bagus kita baca doa ini. Bukan kita sekadar mengaminkan. Bila kita sekadar mengaminkan, ubah dengan yang kepada kami, bukan kepada aku. Kalau aku kan selamat ya. Kalau nahnu kami nas'aluka. Kemudian doa awal tahun. Apa artinya doa awal tahun? Allahumma antal abadiyul qadimul awal. Ya Allah, engkau dan yang maha abadi selama-lamanya, yang berpermulaan tanpa ada permulaan, yang awal tanpa ada permulaan, yang akhir tanpa ada pengakhiran. Wa ala fadlikal azim wa judika wa karamikal mu'awwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbal. Ya Allah, dengan karunia Sampian yang besar dan kemurahan Sampian, ya Allah, ini tahun baru telah menghadap kepada kami. Ya, jadi kita sampai umur ke tahun baru itu tidak ada upaya dan kekuatan dari kita, melainkan hanya saja yang kalau kita umur panjang beribadah dalam keadaan sehat, itu hanyalah kedermawanan dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, as'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi. Maka ulun meminta, ya Allah, Sampian memberi karunia lawan ulun, mensehatkan badan ulun. Tahun ini ulun meminta lawan pian, ya Allah, agar pian jaga ulun al-ismah, itu penjagaan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, minta karena godaan syaitan ini karena kita lemah, terutama saat kita misalnya dalam keadaan musang, terutama misalnya kita dalam keadaan diuji oleh Allah pada musibah dan lain-lainnya. Nah, syaitan masuk lawan kita bisa atau? Nah, kalau muar lawan orang, kalau saling lawan orang. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita minta lawan Tuhan di semua keadaan agar terpelihara daripada godaan syaitan. Nah, kita bisa kalau hari ini sama, hari esok tak pusatnya kada tahu tanam apakah hati ini kada tanam benar, hati kada nyaman benar, bisa terjadi, itu bisa terjadi. Nah, minta lawan Tuhan supaya dijaga oleh Allah daripada godaan syaitan, itu yang pertama. Wal'auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu, dan ulun meminta lawan pian, ya Allah, penjagaan, pertolongan dari pian agar bisa mengatasi nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah itu nafsu yang senantiasa menyuruh kepada kejahatan, nafsu yang selalu menuju kepada jalan arah kiri, itu nafsu ammarah. Kita ini kalau menyadari kapan kita nafsu ammarah itu bergejolak, kapan kita ini pindah tanah. Jangankan ketika nafsu itu nafsu lawamah, nafsu ammarah itu, subhanallah, kita ulir bang sudah itu nafsu ammarah. Nang digaunya, nang gak baik terus nafsu ammarah. Maka kita memohon lawan Allah agar ulun dapat mengatasi godaan hawa nafsu ammarah ini. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin Al-Mu'awwiqat itu rintangan
seorang hamba sampai kepada Allah itu ada 4 macam saja. Rintangan seorang hamba sampai makrifat kepada Allah, kenal dengan dirinya, kenal dengan yang menjadikannya, Al-Khaliq wal Makhluk, kenal sadar diri, tahu lawan Allah, dapat mengembalikan semua keadaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin semua ada hikmahnya. Itu jadi Imam Ghazali ada 4 macam rintangannya. Yang pertama manusia, tersalah awan bisa tersalah jalan manusia. Yang pertama. Yang kedua ujian al-mal, harta atau dunia. Ketika banyak berisi dunia bisa terlena. Ada tamu lagi di sembahyang berjamaah, ada tamu lagi di majelis taklim. Kenapa? Karena banyak berisi dunia. Itu rintangan menjadi Imam Ghazali. Yang ketiga syaitan, rintangan juga. Rintangan, namun ujian di sini rintangan yang paling berat agar sampai kepada Allah itu adalah nomor 4. Nama itu nafsu ammarah. Ujian sini nafsu. Kenapa alasannya wahai Imam Ghazali? Karena nafsu itu ujian sini, bayangkan musuh dalam selimut, dalam pakaianmu, engkau kada tahu kalau itu adalah musuh. Tuhan malam esok entah maghrib atau entah isya, ya Allah kau akan urut melawan hawa nafsu amarah. Nah, doa yang ketiga imbah maghrib malam esok, wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan agar urut kesibukan urut dalam setahun ini hanya dalam kegiatan yang mendekatkan urut kepada Sang-Hyang. Nah, bagusnya doanya nih. Jadi kalau kita ambil pelajaran 3 doa awal tahun, 3 doa di akhir tahun. Doa di akhir tahun 3 ringkasannya, 6 salah maafi dulu ya Allah, 6 amalan bagus tabungan, dan jangan biar putus asa dan urut. Itu doa akhir tahun. Adapun doa awal tahun 3 juga. Yang pertama minta penjagaan dari syaitan, yang kedua dapat melawan hawa nafsu, dan yang ketiga agar dapat berbuat waktu yang Allah berikan tawan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan kita bawa mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Nah, itu berikannya itu amalan esok, amalan hari Selasa. Ini bagus diamalkan ya. Nah, ini dalam kitab Kanzul Najah Rasulullah biasanya amalan seperti ini. Amalan bulan Muharram, apa? Barang siapa membaca ayat kursi pada awal hari pertama dari bulan Muharram, hari Selasa, baca ayat kursi berapa kali? 360 kali. Urut baca ayat kursi ini samanin kawat 3 kali. Allahu la ilaha illallah لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أنت الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pas 20 detik. Berarti jadi amun 20 detik sampai berarti sama nek berapa hari? Tiga 20 detik sampai berarti samanen itu berapa ya? 63 kali berarti samanen. Kalau 10 menit berapa kali ya? 30 menit. 30 kali 10 menit. Kalau sejam 30 kali 6 180 sejam. Tambah 60-nya pulang. Jadi kurang lebih antara tengah 2 jam lebih sedikit membaca ayat kursi 360 kali hari Selasa. Nah, esoknya kan. Nah, bagaimana fadilahnya? Nah, tapi jadi tiap 1 kali membaca dimulai dengan kalimat. Nah, sekali dibaca apa yang dibaca dimulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan sesudah selesai lalu membaca doa ini. Dan yang dibaca doa sudah selesai Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma
Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah dipelihara dari barang yang dibenci pada itu tahun. Allah jaga dirinya dari sesuatu yang dibenci. Allah jaga dirinya daripada musibah. Allah jaga dirinya dari sesuatu yang kada baik. 360 kali baca. Dan kau mengalahkan. 1 jam setengah. Geser setahunan nyaman berurusan. Ya, kita ini berurusan apakah banyak sesuatu yang ada terjadi itu terjadi. Nah, ini bagus 360 kali. Seharian ini bermain cicil sudah bapak tempatnya hari tahun baru. Biasa banyak umum misalnya sambil berjalan-jalan kolehan 20 kali, 20 kali dulu. Kayaknya jam 7 tuh, jam 7 sambil nya kita nih tahun baru itu ada kan ulama nak menyuruh berpuasa sunnah ya. Nah, silakan ya nak berpuasa karena bulan Muharram itu kan bulan Ashhuril Hurum. Itu bila berpuasa tergenar pahalanya dari bulan bukan dari Ashhuril Hurum. Puasa sehari di bulan Muharram lawan sehari di bulan Safar banyak pahalanya. Karena bulan Muharram itu termasuk bulan yang Allah Ta'ala muliakan 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya puasa selesai atau kadang berpuasa 1 Muharram apa dijawi kursi jawi 360 kali mudah kita kawan menggawi. Amin. Malam ini bila berniat menggawi insyaallah Allah bakal ada tentu ya. Amin. Baru setahunan dipelihara. Adapun ini amalan dibaca setiap hari bulan Muharram mulai 1 sampai tanggal 10. Nah, ini bagus. Nah, ini dhamirnya sudah berganti dengan nahnu, kami. Ini kawan dibaca di orang banyak. Allahumma innaka qadim wa hadzal 'amun jadidun qad aqbal wa sanatun jadidun qad aqbalat nas'aluka oleh min khairiha, dari kebaikannya, wa na'udzubika min syarriha, kejahatannya. Ini 1 Muharram sampai 10 dibaca. Nah, minta lawan Tuhan. Ini doa ini bagus benar dibaca, bagus benar luar biasa. Kemudian terus lagi amalan 1 Muharram. Apa lagi amalannya? Barang siapa menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ditulis pada awal hari Muharram sebanyak 113 kali. Katanya banyak, ada 113 kali setengah jam. Pokoknya soal ucapan. Cuman ada ulama mengatakan bila bismillah atau jimat itu bila kita hendak tulis itu nulisnya berwudu menghadap kiblat dan pulpen jangan sampai terangkat. Nah, saya kayak ini lah. Nah, pulpennya. Nah, pulpen bismillah. Nah, jangan sampai terangkat. Nah, misalnya lah. Bismillah. Kalau ada budayanya harus berat aja nah, jangan diangkat. Kecuali hurufnya memang kada beri itu ada apa angkat pulpen. Nah, kedua biar para ulama nulisnya itu bila hurufnya ada detik 3 detiknya. Kayak misalnya Bismillahirrahmanirrahim ada berapa detiknya? Huruf ba berdetik, harus ada detik. Ar-Rahman nunnya berdetik, Ar-Rahim di berapa detiknya? 4 detik. Bismillah Allah dan jalalah bis alba artinya kan ya ini Rahim. Jadi jangan pakai titik kawan ya ada 4 huruf pakai titik. Dan di bawah tulisan tersebut tulis di kertas tulisannya itu kita bawa kira aman-amanah bawa.
niscaya dia sekeluarga tidak mendapat sesuatu yang tidak diinginkannya. Ulun Bahri tidak jadi oleh senior-senior ketika masih di Arafah itu, bila tahun baru saling mengingatkan, sudah Bismillahirrahmanirrahim, sudah ya Allah. Jadi itu ulah jadi jimat. Tak diingat Allah, tidak dijadikan sebagai syarat dagang. Terus syarat dagang misalnya, atau diulah pelindung diri anak desa bidang motor, murid kan desa bidang motor ini banyak nampak-nampak. Yang lain itu nanti gua lepas mantap. Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah ada. Desa bidang motor kagak nampak. Nah, insyaallah membawa bismillah ini kamanapun kita tolong insyaallah selamat itu. Jadi alhamdulillah Bahri itu Bahri makanya saya bisa motor Jupiter NX Bahri. Jadi tulisan bismillah ini guru anda dalam saya motor bagian keren bawah lapak ada tak buka sedikit dalam buka itu ada di situ dikatakan mulai dalam ada ketahuannya. Subhanallah biar sahabat tahun makanya itu ada kemudahan jangan terjadi deh ada subhanallah sekali rabah di dalam harata cuma pas kurang ada deh anjurun mungkin ini berkat bismillah tadi di tengah harata rabahnya Alhamdulillah mudahan kita selamat keadaan suami itu cuma orang ada deh saya bisa motor ada deh lalu berarti sakit apakah jadi bagus nih diamalkan. Awal kita misalnya mengisi mobil, anak dalam mobil tulisan bismillah tadi supaya mobil tadi selamat. Jangan dirumpak orang, jangan merumpak orang. Ya boleh, tidak selamat ya cuma merumpak orang, ini juga malah. Ya selamat cuma merumpak orang, jangan juga. Jadi bagus. Nah, kita namanya bidang motor juga bagus, benar juga. Tulis bismillah. Biasanya itu kan saling ingatkan. Nang Tuhan misalnya kayak begini misalnya aku pada tadi siapa aja tulis misalnya aku aja 10 kali ada uang 10 kali berapa ambil barangkali kemudian Muharram ini nah ada pula barang siapa menulis kalimat Ar-Rahman pada awal Muharram sebanyak 50 kali nah Ar-Rahmannya pula Bismillah 113 Ar-Rahmannya itu 50 kali. Ini saya terhindar dari kejahatan raja yang zalim dan hakim yang zalim. Insyaallah tulis Ar-Rahman lawan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Insyaallah Allah Taala hindarkan dari segala sesuatu maka lebih baik. Cuma nang di bila ada polisi kata Pak ini hilang lah. Bismillah di kampung polisi ada pada miniman. Ya kayak orang lampu LED kah? RT kah yang tidak? Lampu apa namanya mengodak tuh? Yang listrik. Hah? Tetapi kita kan mau kehilim, mau kehilim. Udaknya juga, coba ngomong kita dapat serta desak nih. Bismillah jangan harus ada ini mak gitu. Hari udaknya jangan atau misalnya. Cuma bagus kehilim pak. Keamanan kita juga kan. Nah jadi bacanya Bismillah nanti kantong atau ada desa bidang motor supaya selamat dari mencelakai orang dan coba. Nah kemudian nih ada amalan terakhir yang digawi pada bulan tanggal 1 Muharram. Ditulis ayat ini di bawah ini kan, lalu dimasukkan ke dalam air kemudian dipercikan ke rumah. Nah misalnya ini banyu iskat dipakah jurang tuh. Tulisakan apa tulisannya? Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qawmul fasiqun. Ini surah Al-An'am ayat surah Al-An'am ayat juz nangkad bertanya 9 surah Al-A'raf Al-A'raf juz 9 surah Al-A'raf. Ini bagus tulis ini. Ada orang takut kami ini kami tak ajar. Atasnya kami tak ajar. Tak dibutuh bayinya. Nah bagus tadi tulis tulis
jadi kalau tadi kan kalau Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman tadi misalnya supaya terhindar dari raja nang zalim, pemerintah nang zalim, misalnya tulis Ar-Rahman 50 kali bahwa tulisannya tadi. Adapun yang terakhir ini itu ditulis ayatnya tadi tetap di dalam mutolah. Nah, jadi baiknya itu kita simpulkan harma barang dagangan misalnya insya Allah barokah. Soalnya ada lah orang mengeluh, orang berjualan dagangan sini itu buka hari-hari buka, cuman subhanallah orang ada dagangannya dan orang banyak kada seikung kedua nama dapat toko sini tutup, padahal buka asli buka, cuma orang melihat tutup. Tidak bilang, saya tutup dia sih, aku buka air boleh. Nah sampai itu makanya di bagus nih amalan tulisan ini apa? Wah ya dia maksudnya wah ya Allah naik bagus. Nah dalam pertanyaan. Jadi Bismillah itu dianjurkan setiap tahun. Mungkin tahun ini Bismillah 113 ya, pada sampai setengah jam mencapai tulisannya. Bismillah. Nah, very deh. Dia tahu, nang dianjurkan kan jangan anak mukis banyak deh. Seperti jadi tahun malah dianjurkan. Jadi anjurkan Bismillah itu tiap tahun. Cuma kita misalnya umur sudah tulis kira-kira apa? Terus dia berusaha sedikit sekali Bismillah. Aku sangat sedikit dia sini tulis apa Siapa kawan tulis bahwa tulisan tadinya di Allah. Ada jiwa ini kan orang ya sekarang istilah Dua itu sari. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah bacaan istighfar Isya. Itu ayat kursi 360. Ayat kursi dibaca 360 kali mulai esokan hari Selasa sampai maghrib. Seharian lagi saja. Di malam itu ada masuk ke belumnya. Nah ini pertanyaan biar bagus di tulisannya dalam kitab ini. Pada awal hari, ada arti awal hari itu mulai maghrib malam Selasa. Lalu ulun tahunakan ini lawan kiai Haji di Kota Raden itu termasuk guru Tuhan tuh 70 tahunan tuh umur segitu. Nah para guru-guru amalan biar aku jadi salawat mampu aja lawan guru-guru saja. Jadi untuk nyuruh tuh pas lawan satelitnya sehat jujur. Guru satu lagi jadi saja. Guru aja saja. Diajar dia tuh, wah ini umur Zaidin tuh 70-an deh. Wah benar dulu deh. Tapi 70-an deh, bisa umuran sama turun hari guru Fahrudin deh. Dia umuran cuma awam apa masih BBCS nih masih nang lapang soalan. Buat ini sehingga saya motornya saya jauh targetnya. Biasanya kan orang tua itu nang ngetik jadi pakai lagi mesin asal di motor nang Jupiter jadi makanya saja benar. Nah jadi dulu ini amalan nang ayat kursi itu membaca mulai malam kan ujar sini ini mulai malam
Karena arti awal itu awal hari kan mulai awal hari itu ya tanggal 1 mulai maghrib malam Selasa. Jadi kalau mulai malam itu cicil lagi. Maghrib itu misalnya ada 10 kali atau misalnya 50 kali misalnya boleh. Ada saat gitu sambil berjalan melanggar misalnya. Ada salah-salahnya. Jadi artinya berniat pada mengarusakan bejaan itu. Nah, dibaca kan. Cuma ada paling ujar Nabi teman orang yang membaca Al-Quran ketika inya dalam sembahyang itu dipergandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat dari yang ada dalam sembahyang. Dulu ini hatanya mah baca dalam sembahyang 36 kali ya. Baca kursi 36 kali di sembahyang. Yang 10 kali lipat Pak, ada sembahyang mau enggak ada. 11 kali. Ya, kursi 11 kali baca. Jasa yang seorang dia nih. Ya ada apa? Tuhan tuh Allah alam mah ada yang membolehkan dia tahu ada. Ya 36 kali ya ada beliuran aku aja. Gue lihat Bapak. Mun sorongnya kene aku jangan ada bakal baca 360 kali nih. Baca di sembahyang 36 kali pun 36 kali bermain gue ya. Jadi baca sembahyang 36 kali. Ayat kursinya. Nah, ini bagus apanya supaya terhindar dari segala mara bahaya. Sampai juga bokap. Apa aja nanti Nanti tasbih jadi kita. Ay, tasbih enak. Ayat kursi dibaca 360 kali. Enggak gila 360. Oke. Niat tuh jenis. Niat juga mau sampai bicara. Ayo, Mas. Jadi oleh 30 itu dia ada. ini kalau 6 kali ya. Tadinya ulunkan malam ini itu pas haulan, ada pun haulan deh. Abahnya adalah Habib Umar. Itu pas tanggal 29 Dzulhijjah. Itu abahnya adalah Habib Umar, itu adalah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, tepat di hari Jumat 29 Dzulhijjah, sekitar 60 tahunan yang lewat, tahun 50 tahunan kan. Tapi itu kan itu Abah Al-Habib Umar dengan Al-Habib Umar pulang ke masjid baik-baik tahun Abah di zaman itu di negeri Karib diserang dengan hubungan komunis, efek dari perang dunia kedua. Jadi dibagi-bagi Arab itu dibagi-bagi. Jadi yang menjajah Wuhan Yaman itu adalah hubungan komunis. Nah, hubungan komunis macam-macam komunis itu jangan bila keadaan lawan buahnya dibunuh, dan semua tuan guru, para pendakwah, para alim ulama harus berkumpul setiap hari absen. Buahnya tak kalau pindah maulah organisasi nama hantam buahnya buat komunis di waktu itu mas. Dan sangat disayangkan juga banyak orang Islam mengumpulkan buahnya jadi anak buah-buahnya, jadi aman. Jadi banyak para alim ulama, para habaib dibunuhi, termasuk ada di Hazab Al-Habib Sebala Idrus, maksudnya orang paling nama masjid itu diculik orang, yang baru culik orang ujar buhan komunis iso mainnya kami jam pagi karena kami antar abang masa naik keluar ke buku pulang ke dekat di pinggir laut. Apa ini banyak dipulihkan, ternyata ada sebujur turun nama orang pada motor, tapi sayang bagi sidin bejaran ke mobil. Dibiar orang anak beberapa mobil dari jalan, nah, sampai meninggal dunia. Itu ulama habaib dibunuhi. Jadi memang mulai zaman Bahri
Ada orang-orang yang pada ketujuh dengan habaib ini yang banyak sasaran habaib mulai zaman jahiliyah. Mungkin kita di zaman wahini orang kada Allah membunuhi, tapi dengan tata cara fitnah yang menghancurkan buhan mereka ini, buhan habaib. Ya subhanallah, banyak dibunuh itu buhan habaib. Ya Allah, padahal mereka itu yang berjasa. Mereka itu orang yang berdakwah, termasuk Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi di suatu hidup Sidin tolongan ke masjid dengan anak Sidin Al-Habib Umar. Tolongan sampai di masjid, lalu ujar kawilan Al-Habib Umar, wahai Umar, aku hendak tanda tangan dahulu karena wajib setiap hari harus tanda tangan. Bila ada tanda tangan kita bisa langsung dibunuh itu hanya di tempat. Jadi akhirnya Al-Habib Umar ini sudah berada di masjid, ya mungkin itu sekitar jam 10-an, ya kan, orang tadi songkong ke masjid jam 9, jam 8 ada di masjid ya. Jam 9 ada di masjid ya. Nah, dan kita kan bawa istiqamah, bawa song-song ke masjid. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi subhanallah jam 10-an jam berapa, pokoknya sebelum orang adzan. Jadi ujar abahnya Umar, aku wahai Umar, anak tanda tangan dulu di kantor komunis, datang masjid dikasih itu. Subhanallah, sampai orang adzan pertama abah nikah dan dia datang. Adzan kedua belum datang juga, orang sudah mau khutbah, abah Al-Habib belum datang. Sampai orang tamat baru datang juga. Makanya Umar punya di komunis nih, abah diapain? Sudah ada hati dan Habib. Ternyata sampai orang sembayangan, sampai salam, Abah Sidin gak ada duit. Datang dengan keberaniannya di saat Al-Habib Umar berumur 9 tahun. Dengan keberanian Sidin, Al-Habib wani datang menonton komunis. Umar nih wani saja. Aina abi Yazid, di mana abahku? Di mana abahku? Ujar wani komunis, abahmu kami gak ada tahu, kami gak ada melihat. Ada dihirani orang, subhanallah. Kulit sendiri ke rumah membawa kunci lawan rida. Nah, rida dengan lawan kunci. Ada kunci lawan rida. Rida apa namanya Abi Umar kan dibawa kulit sampai ke rumah. Mama pun gak ada di rumah. Mamanya Abi Umar itu saat itu sedang berhaji, masih dalam perjalanan mudik. Karena orang-orang tadi di Hadramaut itu bila berhaji, kulitnya sampai ke kampung sekitar tanggal 10 Muharram sampainya ke kampung. Jadi 20 sampai Dzulhijjah itu kan masih entah di Madinah berdiam atau di Makkah atau dari orang paling utama berhaji. Zaman itu kan belum ada lagi kendaraan berapa hari, biasanya sebulan memang berjalan. Masih sebulan mulai Makkah sampai ke Tarik itu kurang lebih sebulan lah. Sebulan itu jalan santai dan melaju mungkin cepat Jepang. Jadi orang hasil mudik kalau mama jadi gak ada, kakak Sidin Panuhannya pun gak ada juga di saat itu. Sedihnya Habib ini kayak Pak sedih ya. Subhanallah, ujar Habib Umar pas jadi ceramah di kantor komunis. Ujar Habib, nah di sini nih aku Sidin abahku. Di waktu itu aku berumur 9 tahun. Abahku diculik orang ini kantornya. Dia Sidin pulang. Suara siapa yang sekarang ini lantang? Orang komunis itu punya target hendak menghancurkan Islam, dan di Hadramaut kada ada lagi sebuah pun masjid kada ada. Diulah jadi komunis berada. Ya Habib, apa yang terjadi kebalikan apa yang mereka katakan. Nah itulah di antara manakib abahnya Habib Umar. Sampai itu mulai itu sampai sekarang ini kada tahu di mana sujud, di mana abahnya Habib Umar, di mana dikuburkan meninggal. Cuma kalau dari segi hitungan kita dianggap meninggal, maka sudah. Habib Umar itu umur sini ini kurang lebih 65-an, 65, 64 umur sini ini. Berarti amun anggapan 64, 55 tahun itu kan jadian itu. Berarti kan bila hampir meninggal, dan jadi dikatakan berikan meninggal. Cuma wayah apa? Kada tahu wafatnya wayah apa. Jadi biar subhanallah, karena tanggal 29 Dzulhijjah
itu diculiknya abahnya Rahim Umar, artinya padamnya dakwah di saat itu, padamnya dakwah abahnya Rahim Umar nih. Makanya Darul Mustafa itu diresmikan dan diiftitah atau diresmikan pada tanggal 29 Dzulhijjah. Nah, jadi tanya di sini Darul Mustafa ini dengan orang itu nggak bisa menanam manakib abahnya Rahim Umar, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Syekh Abi Bakar bin Salim. Mudah-mudahan dengan berkat beliau kita lebih semangat dalam beribadah, dalam berdakwah. Mudah-mudahan dengan berkat pula di akhir tahun ini Allah tutup tahun kita dengan kebaikan. Allah ampunkan segala dosa yang telah kita kerjakan selama setahun ini, dan Allah senantiasa beri taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan apa yang diridhoinya. Amin. Kita mohon kepada Tuhan kita malam esok di malam pertama dari tahun baru 1 Muharram, agar Allah jaga kita dari godaan syaitan. Kedua tadi, agar Allah jaga kita dari godaan hawa nafsu al-ammarah bisu, dan dapat senantiasa mengerjakan suatu amal yang Allah Ta'ala ridhai. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, kita tidak akan dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, bisa kita sampaikan kurang lebihnya. Kita mau billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ربنا يا ربنا اعترفنا ربنا فعلمتنا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا ضربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فانتب علينا توبة تنزلنا حوبا واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلاف وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحو بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه على تشرفه والحمد لله بالبدن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.